ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama dan para habaib yang selalu saya banggakan dan yang saya hormati, Bapak Insinyur Lanyala atau terkenal Bapak Mahmud, Ketua DPD beserta Wakil DPD, dan yang saya hormati pula Bapak Sekda di Subang dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, mungkin TNI, Polri, yang selalu saya banggakan, para peserta Al-Mu'tamar, Pramuktamar ke-13 pada malam hari ini. Sebelumnya adapun Mau'izatul Hasanah, kita buka dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pramuktamar yang ke-13 saya buka. Alhamdulillah, semoga dengan adanya Pramuktamar sekarang ini bisa memberikan pembekalan ke depan, khususnya bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, karena tiga hal itu bagian daripada pertahanan nasional. Apalagi kalau kita melihat sambutan dari Bapak Insinyur Lanyala, untuk saya sendiri sangat mengerikan ke depan untuk bangsa ini. Kita selalu akan mengharap dan doa, tapi tanpa ikhtiar satu hal yang tidak mungkin. Perlu langkah-langkah yang konkret, perlu langkah-langkah yang bisa diterima secara rasional oleh publik, khususnya penganut Jamiah Tarekat itu sendiri. Bahwa Jamiah Tarekat adalah bukan ahli memutar tasbih saja, atau dengan tasawufnya. Padahal keintelektualan pemikiran yang lebih jauh adalah orang-orang min ahli tasawuf. Bisa kita melihat kitab Jamaharatul Aulia, kitab lebih terkenal lagi Ihya Ulumuddin, dan kitab-kitab yang lain. Keberhasilan masuknya Islam ke Indonesia adalah khususnya dari orang-orang sufiyin. Rata-rata min ahli tariqah, dengan akhlakul karimahnya, dengan peranan ekonominya, dengan peranan pertaniannya, dengan ilmu kedokterannya, dengan ilmu obat-obatannya. Itulah yang dibekal ketika mengenalkan Islam di Indonesia. Bukan adu kesaktian. Kita terina bubuk dengan cerita-cerita kesaktian. Yang akhirnya padahal cerita itu penuh mengandung ajaran secara logika bisa kita terima. Bagaimana para beliau pada waktu itu hidup yang di zaman Brawijaya kekuatannya luar biasa.
menanamkan ekonomi, menanamkan dunia pertanian, sehingga Brawijaya itu sendiri mengangkat Malik Ibrahim sebagai Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi yang terkait dalam dunia pertanian. Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, ayah Kanjeng Sunan Ampel, diangkat menjadi Menteri Keuangan. Yang bikin istimewa, yang mengangkat agamanya berbeda, yang diangkat agamanya berbeda. Kok bisa gitu loh? Kok bisa berjalan? Pastinya kalau kita melihat dua tokoh sosok yang luar biasa, kita bisa melihat ketika beliau memimpin, berarti ekonomi maju, pertanian maju, sehingga bisa masuk income kepada kerajaan pada waktu itu. Pasti sangat dilindungi oleh kerajaan-kerajaan karena apa? Income-nya yang luar biasa. Itu jelas. Dengan perkembangan yang ekonomi yang luar biasa dan pertanian itu akan menambahkan sarana dunia pendidikan akan lebih memajukan daripada regenerasi kita ke depan untuk anak didik bisa melahirkan seorang ahli thariqah, dokter, hafidhul Quran, dokter, hafidhul Quran, dokter spesialis entah itu dari spesialis kandungan, ortopedi, dan lain-lain sebagainya. Hafidhul Quran, muhadithin, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Itu harapan kita ahli thariqah ke depan. Dari itulah pramuktamar kesempatan malam hari ini kita harus mempersiapkan kelak muktamar yang akan datang. Sudah dipersiapkan untuk pembekalan, tidak berbicara lagi tentang politik. Sehingga thariqah itu betul-betul murni, bersih daripada kepentingan politik. Tapi maaf agak nyindir sedikit. Mungkin Habib Lutfi mungkin tidak terpilih lagi atau terpilih lagi, kita tidak tahu. Sebab kalau Habib Lutfi terpilih itu paling sulit, tidak bisa dibawa enggak-enggok ke politik. Saya tahu itu. Wah, Habib Lutfi jadi mursyid thariqah maneh ini. Jadi pimpinan thariqah sulit Habib Lutfi rasa enggak-enggokno. Ya terserahlah masalah itu. Maka dari itu saya lebih banyak menanamkan khususnya bahwa thariqah sekarang sudah diantaranya hampir 400 cabang yang ada di Indonesia. Ya. Dari 36 thariqah, cabang thariqah di Jawa Timur 12 apa 17 itu, di Jawa Tengah 12, di Lampung cuma 6. Setelah saya pimpin 3 ke periode kurang lebih, sudah hampir mencapai 400 cabang thariqah yang ada di Indonesia. Maka dari itu bukan keberhasilan yang sebenarnya. Itu keperluan individu masing-masing. Tapi keberhasilan bila mana thariqah yang akan datang menghadapi tantangan yang lebih besar, bisa mampu membuat ekonomi, dari ekonomi kerakyatan sampai dunia pertanian, orang-orang thariqah ikut andil besar di dalam untuk bangsa dan negara ini. Itu harapan sebagai Rais Am di Indonesia ini. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi catatan terpenting untuk kita semuanya. Bagaimana sekali lagi memajukan ekonomi dan pertanian. Saya yakin orang-orang ahli thariqah sangat potensi di dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.